Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pertama, Islam dan sudut agama. Yang pertama, pengertian. Menurut bahasa Arab, aslima, salima, aslama yang berarti selamat. Secara harfiah, selamat, sentosa, damai. Yang kedua, sumber ajaran agama Islam. Sumber ajaran agama Islam yakni ada dua. Yang pertama, Al-Quran dan hadis. Adanya Al-Quran ini sebagai petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat Islam dan seluruh umat di dunia. Al-Quran ini ditafsir sehingga menimbulkan arti. Arti-arti ini nanti dijadikan sebagai hadis. Hadis ini juga penjelasan dari Al-Quran. Adanya hadis agar kita tahu mana hukum-hukum yang boleh dilakukan dan mana-mana hukum yang tidak boleh dilakukan. Sehingga hidup kita menjadi teratur dan punya tujuan yang baik. Dan yang ketiga, pandangan ilmuwan terhadap Al-Quran dan hadis. Menurut ilmuwan, Al-Quran dan hadis ini hanya sebagai pedoman dasar bagi umat Islam. Padahal itu salah. Yang benar, Al-Quran dan hadis ini juga bisa sebagai petunjuk dan pedoman serta sebagai penyelamat di dunia dan akhirat. Kenapa dikatakan begitu? Barang siapa orang yang belajar Al-Quran di dunia, maka akan dicukupi segala kehidupannya di dunia. Dan manfaatnya di akhirat, Al-Quran ini akan mensyafati dan menolong kita, sehingga kita terbebas dan terjauhkan dari yang namanya api neraka. Materi yang kedua, urgensi dan tujuan studi Islam. Pengertian, secara etimologi mencari keterangan tentang pemahaman Islam. Artinya, sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang peran utama atau unsur yang sangat penting. Urgensi studi Islam ini terjadi karena beberapa akibat. Munculnya insider dan outsider, problematik umat Islam dan peradaban umat manusia. Nah, munculnya ketiga ini dikarenakan kualitas guru, kurangnya penghargaan guru, dan profesi guru sangat rendah ataupun profesi guru tidak dihargai. Awal munculnya kejadian ini dikarenakan pasca jatuhnya kejayaan Islam, lalu ilmu pengetahuan pindah ke barat. Yang terakhir, tujuan mempelajari urgensi dan tujuan studi Islam yakni belajar pokok inti agama. Yang kedua, mengetahui sumber ajaran agama Islam. Dan yang ketiga, belajar prinsip nilai-nilai dasar agama Islam. Belajar pokok inti agama Islam ini kita belajar tentang isi-isi Al-Quran dan apa yang dijelaskan dalam hadis. Yang kedua, mengetahui sumber ajaran agama Islam. Sudah jelas sumber agama ajaran Islam ini berasal dari Allah dan ditulis dalam kitab-kitabnya seperti Al-Quran. Belajar prinsip nilai dasar agama Islam. Dengan belajar prinsip nilai dasar agama Islam, hidup kita bisa menjadi teratur, tentram, damai, dan sejahtera. Sehingga hidup kita berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditulis dan telah kita pelajari dalam agama Islam. Sekarang materi ketiga, pertumbuhan studi Islam di dunia. Sejarah pertumbuhan studi Islam, yang pertama melewati Nabi Muhammad yang menerima wahyu, disebarkan di Mekah dan di Madinah. Wahyu pertama ini diterima di Gua Hira. Wahyu pertama yang diterima adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian disebarluaskan oleh Khulafaur Rasyidin pada 632 sampai 661 Masehi. Di sini perkembangan umat Islam sangat pesat dan semakin banyak dan semakin diperluas oleh Khulafaur Rasyidin yang di dalamnya ada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Sejarah perkembangan studi Islam di dunia ini melewati cendekiawan Khulafaur Rasyidin, cendekiawan Muslim modern tahun 1800 Masehi, cendekiawan Muslim
kontemporer. Dari sejarah perkembangan ini kita bisa tahu bahwa Islam ini berkembang sangat cepat dan sangat baik. Kemudian pusat-pusat studi Islam yang pertama di Madinah 4-5 Hijriah dan yang kedua di Cordova 760 Masehi. Kemudian di Kairo Kerajaan Fatimah Al-Azhar 900 sampai 1171 Masehi. Cordova ini dulunya Cordova merupakan ibu kota kerajaan Islam di Eropa pertama yang disebut Al-Andalus tahun 760 Masehi. Kerajaan ini kerajaan pertama yang ada di Eropa, sehingga bisa disebut kerajaan tertua kerajaan Islam yang ada di Eropa adalah Cordova atau Al-Andalus. Dan Kairo, yang kedua Kairo, kerajaan Fatimiyah. Kerajaan ini menghormati putri Nabi yang bernama Fatimah. Kenapa disebut Al-Azhar? Karena Siti Fatimah dulu bernama Azhara yang berarti cahaya, sehingga penamaannya Al-Azhar, nama lain dari Azhara. Sekian presentasi materi 1-3 dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.